Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hula Kang Teteh. Jadi udah lama kan ya nggak suka upload video di YouTube. Sekarang insya Allah aku mau berangkat ke asrama UIN Jakarta. Soalnya katanya harus packing barang-barang. Nah insya Allah nanti bakal ada vlognya. Sekalian juga kayak asrama tour gitulah buat Akang Teteh yang penasaran gimana sih asrama UIN Jakarta itu. Oke? Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Nah sekarang kita udah nyampe di asrama UIN Jakarta. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. Nah sekarang udah masuk ke asramanya Mamda Syarifah Mudaim. Kebetulan aku lantai 3, ya Allah bulan banget. Kebetulan aku lantai 3 jadi harus naik tangga. Nah ini gedung Sakinah, yang ini gedung Mawadah, terus ini lapangnya. Jadi ada 3 gedung di Syarifah Mudaim. Yang sebelah sini nih, yang sebelah sini Sakinah, ini Mawadah, yang ini Rahmah, dan ini kalau misalkan kita ada kegiatan kita di lapang gitu guys. Nah jadi ini WC yang sering kita pakai. Sebenarnya tiap gedung juga banyak WC-nya. Nah ini ada di Mawadah keadaan WC-nya, dan di dalamnya pun banyak gitu. Jadi nggak bakal ngantri, kesananya lagi ada. Terus ini
kamarnya ya. Jadi ini per lorongnya ada berapa kamar gitu. Terus dapurnya tuh ada di sana. Nah ini bisa buat tangga ngangkatin jemuran. Ini dapurnya lagi ditutup ya, dapurnya lagi nggak bisa. Pokoknya gitu deh. Tuh ini kamar-kamarnya. Tuh. Assalamualaikum. Ya Allah. Jadi ini keadaan kamarnya udah lama nggak ditempatin, cukup kotor ya ininya. Terus di sini tuh ada empat ranjang. Ini kosong karena kebetulan aku teh di kamar cuma 3 orang. Ini kosong. Ini kasur aku. Ini kasurnya Tedea. Ini kasurnya Syifa, tapi bukan Syifa yang ini, Syifa Mumtaza yang satu lagi gitu. Nah terus ini ember ada di dalam. Nah ini balkonnya, kalau misalkan keluar terang langsung deh kelihatan Sungai Ciputat. Biasanya kalau misalkan pagi atau subuh atau malam aku suka diam di sini soalnya pemandangannya indah. Kalau kata aku mah jadi kelihatan lah Ciputat teh gitu kayak gimana. Oke Akang Teteh, jadi beberapa hari yang lalu kan aku udah ke Asrama UIN Jakarta untuk packing-packing barang karena masa tinggal di sana sudah habis, jadi harus dikosongkan. Terus di sana juga sempat memvideokan beberapa tempat gitu ya yang sebelum-sebelumnya bisa dilihat. Nah jadi sekarang aku bakal ngejelasin gimana sih asrama di UIN Jakarta itu. Yang pertama, Asrama UIN Jakarta itu atau Asrama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta disebut dengan Ma'had Al-Jami'ah. Jadi di sana itu ada 6 tempat atau 6 mabna. Yang pertama itu ada mabna Syekh Abdul Karim. Yang kedua ada mabna Syekh Nawawi. Kedua mabna ini khusus untuk ikhwan dan untuk jurusan bebas gitu yang ada di UIN Jakarta. Terus yang ketiga ada mabna Syarifah Mudaim. Yang keempat ada mabna Rusunawa. Kebetulan aku tinggal di mabna Syarifah Mudaim. Nah kedua mabna ini khusus untuk ahwat dan jurusannya juga bisa dari jurusan-jurusan yang ada di UIN Jakarta. Nah, ada nih istimewanya dari Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu ada 2 mabna yang dikhususkan untuk Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran. Yaitu yang pertama ada mabna Syarifah Khadijah. Yang kedua ada mabna Sultan Hasanuddin. Mabna Syarifah Khadijah khusus untuk ahwat, yang mabna Sultan Hasanuddin untuk ikhwan. Nah terus kan ada yang nanya ya, kenapa nih dipisahin? Mungkin emang udah dari sananya ya dipisahin. Tapi kalau menurut saya kan karena emang FKIK itu belajarnya di kuliahannya itu sudah rumit, jadi dibedakanlah dengan mahasiswa-mahasiswa yang non FKIK gitu. Jadi di asramanya itu katanya tidak terlalu tidak terlalu berat katanya dalam belajarnya. Jadi lebih menjurus ke FKIK-nya sendiri gitu.
Apa aja sih teh kegiatan di Ma'had itu? Nah, jadi di Ma'had itu ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama ada ngaji atau taklim. Taklim itu kita ada 2 waktu. Yang pertama pada ba'da sholat maghrib, yang kedua ba'da sholat subuh. Nah, kalau ba'da maghrib itu kita diajarkan oleh ustadz atau ustazah yang emang notabene gitu dosen di UIN Jakarta sendiri. Terus kalau misalkan yang taklim pagi itu biasanya diajarkan oleh kakak-kakak mudabiro. Nah, pelajaran di taklim itu ada fikih, hadis, terus tafsir. Nah, nggak lupa juga di asrama itu lebih menonjolkan ke bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Terus selain ada taklim, kita juga ada maksudnya di asrama gitu ya, ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini diadakan setiap hari Sabtu gitu ya. Jadi biar si mahasantrinya itu nggak merasa bosen tinggal di asrama yang cuman misalkan ngaji, enggak, tapi ada ekskulnya juga untuk mengembangkan potensi diri gitu. Nah, di eskul itu ada yang pertama marawis, yang kedua ada angklung, yang ketiga ada nasyid, terus ada narinya juga ada. Ya pokoknya lain-lain deh, banyak ada eskulnya. Nanti juga kalau misalkan akang teteh daftar ke asramanya atau ma'hadnya, nanti juga bakal dijelasin sama kakak-kakak mudabir atau mudabirohnya. Terus selain dari itu ada senam pagi. Jadi beberapa minggu sekali gitu kita mahasantri bareng buat senam pagi. Selain senam pagi juga kita ada acara bersih-bersih bersama. Nah, bersih-bersih bersama ini kayak kita bareng-bareng ngebersihin kamar kita dengan teman-teman kamar kita, atau kita bisa ngebersihin lingkungan asrama kita, karena kalau bersih Allah bakal suka. Tuh. Teh, gimana sih cara masuk di asramanya sendiri atau di ma'hadnya? Nah, kebetulan kalau zamanan kayak udah tua banget ya. Kalau angkatan aku tahun kemarin itu ditesnya itu ada kitab bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, tapi kalau misalkan tahun sekarang karena mungkin lagi pandemi ya, jadi nggak ada tes. Pokoknya daftar, insya Allah masuk gitu. Teh, aku nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab sama ngaji kitab, terus gimana nih masuk asramanya? Nah, tenang teman-teman, karena di asrama itu kita diajarkan untuk belajar bareng-bareng sama teman-teman. Terus ya pokoknya mah kita teh bareng-bareng gitu ya sama teman-teman yang ada di sana teh gitu. Berapa sih biaya tinggal di asrama? Nah, biaya di asrama itu tinggalnya 3.500.000 per tahun angkatan saya. Kalau gak salah sih angkatan yang sekarang juga sama 3.500.000 gitu. Berapa lama sih tinggal di asrama? Nah, tinggal di asrama itu kita cuman 1 tahun atau 2 semester tinggal di asrama itu. Nah, selama 2 semester itu kita tinggal di asrama, kita mendapatkan fasilitas dari asrama, kita mendapat pengajaran dari ustadz atau ustazah. Nah, tapi kalau misalkan nih kita pengen lanjut di asrama, itu bisa. Tapi kita jadi pengurus di asramanya atau jadi mudabir-mudabirohnya. Mudabir-mudabiroh itu yang gimana ya, yang ngurus mahasantri gitu ya, yang menjadi kakak kita saat berada di asrama gitu. Apa wajib tinggal di asrama? Enggak. Jadi tergantung pilihan kita. Kalau misalkan kitanya emang mau tinggal di asrama, ya sok, mangga, boleh gitu. Kalau misalkan kita enggak, mau ngekos aja gitu, udah nggak apa-apa, karena emang di UIN Jakarta sendiri tidak mewajibkan mahasiswanya untuk tinggal di ma'had gitu. Apa aja sih fasilitas yang ada di ma'had? Nah, fasilitas yang ada di asrama itu banyak kalau menurut aku. Yang pertama itu kita dapat dapurnya itu, jadi emang beberapa setiap lorong pasti ada dapurnya buat kita masak gitu ya jelas ya buat masak. Terus yang kedua ada WC-nya juga. Nah, kan biasanya nih kalau misalkan tinggal di ma'had atau pesantren gitu, WC-nya pasti berebutan. Kalau di asrama ini enggak. Jadi emang WC-nya teh
di satu tempatin gitu ya, khusus ada tempat WC tapi banyak gitu, beberapa pintu, jadi nggak ada istilahnya buat aku duluan enggak, soalnya banyak WC-nya. Terus koneksi internet di mana-mana ya jelas, jadi di sana itu ada wifi. Pasti ya mahasiswa kan tugasnya banyak, terus kayak kita itu harus nyari-nyari lah, searching gitu ya di internet. Nah kita juga difasilitasin koneksi internet di sana dan cepet gitu internetnya kalau misalkan kita tinggal di lobi. Terus selain itu fasilitasnya juga ada lapang, terus ada ruang tamunya juga, terus ada ruang belajarnya juga. Jadi di asrama itu khusus di aku ya, khususnya di Mabna Syarifah Mudaim ada khusus buat belajar, ada ruang belajar Sakinah, ada ruang belajar Mawadah. Dan di situ emang benar-benar kayak tempat orang yang buat belajar, sepi sunyi untuk ya fokus gitu ya, kalau misalkan mau fokus belajar di situ. Terus setiap mabnanya juga pasti ada lobinya gitu. Kelebihan tinggal di asrama apa aja sih? Nah, kelebihan tinggal di asrama itu yang pertama itu kita bakal dapat teman banyak. Ya jelas ya, karena kita itu tinggalnya di asrama. Terus gimana ya? Jadi dapat teman, misalkan nih contohnya aku kan kayak dari SMA-nya itu jarang banget, pokoknya mah langka buat masuk ke UIN Jakarta. Kan enak ya kalau misalkan ada temen yang sebelumnya itu jadi ada temennya. Nah kalau aku tuh nggak ada, jadi emang benar-benar harus mencari sendiri gitu, cari sendiri teman-temannya. Nah di asrama ini jadi alhamdulillah banget dapat temen banyak, nggak cuman dari satu daerah gitu ya, tapi dari Sabang sampai Merauke ada yang orang Aceh, ada yang orang NTT, Bima juga ada, terus daerah-daerah Sunda juga ada ya. Jadi pokoknya mah banyak temennya lah. Terus nggak cuman dari satu jurusan gitu, tapi ada dari beberapa jurusan lain. Kan jadi enak ya kalau misalkan nanya ini bahasa Inggris, ada tugas bahasa Inggris gak bisa, terus iya kan ada temen dari sastra Inggris gitu. Yang kedua, kelebihan tinggal di asrama itu kita mendapatkan ilmu yang lebih gitu dari mahasiswa yang lain. Karena kita itu kan tadi ya udah dijelasin, ada ngajinya juga, ada taklimnya yang setiap hari gitu. Jadi insya Allah lah kita itu diberi nutrisi gitu, kita itu diberi nutrisi gitu untuk mendapatkan ilmu tambahan dibanding dengan mahasiswa lain. Terus harganya murah, dia murah. Jadi kebilang murah kalau kita tinggal di asrama. Yang kan tadi ya udah dibilangin 3.500.000 per tahunnya. Kalau menurut aku sih kebilang cukup murah dibandingkan kita harus ngekos gitu, karena ngekos itu ya lumayan lah ya, cukup memakan uang banyak gitu. Terus makanan-makanan, kalau misalkan kita makan nih, makanan-makanan yang di sekitar asrama itu emang benar-benar ngedukung banget gitu, harganya murah banget, jadi tidak menguras kantong mahasiswa lah ya. Nih kan di aku ada mau cerita ya, di Mabna aku kan Mabna Syarifah Mudaim ya, ada di depannya itu bude. Jadi di bude itu emang harganya teh murah, tapi nggak murahan gitu, maksudnya teh jadi kenyang lah. Bayangin guys, 2000 itu kita bisa dapat lauk pauk. Terus kalau misalkan nih kan misalkan yang makan nasinya itu sedikit ya, bisa cuma beli 2000 doang udah dapat nasi, udah dapat makan gitu ya, murah lah ya. Terus lebih disiplin dan teratur. Iyalah jelas, karena di asrama itu kayak kita punya jadwal ya, kita harus sholat maghrib di sana, kita harus sholat subuh di sana. Terus gimana caranya kita mengatur waktu sebagai mahasiswa dengan mahasantri, ya pokoknya lebih disiplin aja gitu. Kita teh jarang banget bangun telat, karena kita sering dibangunin sama muda birohnya itu sebelum subuh. Kadang kita juga di asrama ngadain sholat tahajud bareng gitu. Jadi ya mau gak mau kita harus bangun gitu ya, harus menaati peraturan di sana, ya membuat kita itu lebih disiplin dan teratur. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat informasi-informasinya, dan mohon maaf
banget kalau misalkan ada salah-salah kata atau kekurangan. Nah, Akang Teteh boleh kalau misalkan mau nambahin di komentar aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.